ulama-ulama yang hidup pada zaman dahulu, seperti contohnya Imam Al-Busiri dengan burdahnya, dan para ulama-ulama yang lain yang buat Barzanji, Dibak dan lain sebagainya, itu semuanya pasti mendapatkan ilham dari Ruhul Qudus atau mendapatkan ilham dari malaikat Jibril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin di bulan Ramadan, yaitu kitab tafsir Ibnu Katsir, yang mana pada malam hari ini kita telah sampai pada pembahasan surat Al-Baqarah ayat yang ke-87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Walaqad atayna, dan sungguh telah kami datangkan Musa, yaitu Nabi Musa, Alkitab atau kitab Taurat. Wa qaffayna, dan kami susulkan mim ba'dihi, setelah kepergian Nabi Musa, birrusul, dengan rasul-rasul. Wa ataina, dan kami datangkan Isa bin Maryam, Isa bin Maryam, al-bayyinati, bukti-bukti atau mukjizat. Wa ayyadnahu, dan kami kuatkan Nabi Isa biruhil qudus, dengan Roh Kudus. Afakullama ja'akum rasulun, apakah ketika telah datang kepada kalian para rasul yang membawa pengajaran bima la tahwa anfusukum, yang mana pengajaran itu tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, istakbartum, kalian menyombongkan diri, fafariqan kadzabtum, sebagian dari para nabi itu kalian dustakan, wa fariqan taqtulun, dan sebagian dari para nabi itu kalian bunuh. Kemarin kita sampai pada pembahasan apa kemarin? Kemarin sampai pada wa ataina Isa bin Maryam bayyinat. Roh Kudus itu kan hari ini didatangkan Nabi Isa dengan membawa bukti atau mukjizat. Jadi seperti kita kaji kemarin, para nabi dan rasul semenjak zaman Nabi Musa alaihissalam sampai ditutup oleh Nabi Isa, semuanya membawa syariat Allah, tapi setiap didatangkan nabi kepada mereka, mereka selalu mengingkari, mendustakan dan menolak ajaran yang dibawa oleh para nabi tersebut. Bahkan ketika zaman Nabi Isa turun berbagai macam mukjizat yang sangat luar biasa, yang mereka saksikan dengan mata kepala sendiri, yang secara akal manusia rasanya tidak mungkin terjadi, tapi mereka tetap tidak mau iman kepada Allah. Seperti contohnya Nabi Isa punya mukjizat bisa menghidupkan orang yang sudah mati atas izin Allah, bisa menyembuhkan penyakit, bahkan penyakit bawaan dari lahir atas izin Allah, bahkan bisa membuat dari tanah liat dibentuk seperti burung, kemudian ditiup bentuk burung dari tanah liat itu bisa berubah menjadi burung yang hidup dan terbang, bisa terbang dan hidup, betul. Jadi bilang terbang itu makomnya lebih tinggi daripada hidup. Kalau sekarang kan kalau terbang kan pakai baterai, gitu, helikopter itu kan pakai baterai. Kalau dulu bisa terbang, betul-betul mukjizat, ada roh di dalam benda tersebut. Nah itu pun masih diingkari oleh Bani Israil. Makanya kenapa Allah sampai berfirman di dalam ayat ini, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun.
apakah ketika telah datang kepada kalian para rasul yang memberikan pengajaran atau petunjuk yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, kalian justru menyombongkan diri kepada para nabi dan rasul. Sebagian dari mereka kalian dustakan atau diingkari, dan sebagian dari mereka kalian bunuh. Kita sampai pada Roh Kudus sekarang. Dalil yang menunjukkan bahwa Ruhul Kudus adalah malaikat Jibril ialah apa yang dinaskan oleh Ibnu Mas'ud dalam tafsir ayat ini. Kemudian pendapatnya itu diikuti oleh Ibnu Abbas, Muhammad Ibnu Ka'ab, Ismail Ibnu Khalid, As-Saddi, Ar-Rabi' Ibnu Anas, Atiyah Al-Aufi, dan Qatadah. Menurut Imam Bukhari, disertai dengan tafsir ayat berikut, yakni firman-Nya di dalam surat Asy-Syu'ara, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Dia dibawa turun oleh ar-ruhul amin atau malaikat Jibril ke dalam hatimu, yaitu Nabi Muhammad SAW, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Kalau kita buka kitab hadis Sahih Bukhari, itu di bab yang pertama diterangkan tentang bagaimana proses turunnya wahyu kepada Nabi SAW. Jadi wahyu turun kepada Nabi itu caranya macam-macam. Bisa dengan cara seperti pertama kali turun di Gua Hira pada waktu nuzul Quran, yaitu malaikat Jibril menampakkan dirinya sebagai seorang makhluk. Kemudian beliau menyampaikan kalimat Iqra, diperintahkan untuk membaca. Iqra, kata Rasulullah menjawab, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Kenapa Rasul tidak bisa membaca? Karena Nabi Muhammad bukan tidak sekolah, karena Nabi Muhammad buta huruf. Karena untuk buta huruf kan tidak perlu sekolah, orang tidak sekolah yang bisa baca juga banyak. Nah, ada dengan cara malaikat Jibril itu tidak menampakkan dirinya, tapi masuk ke dalam hatinya Rasul. Jadi wahyu itu masuk ke dalam hatinya Rasul, sehingga hati ini muncul seperti apa ya, akretek. Apa akretek itu? Apa akretek itu? Jadi, muncul di dalam hatinya. Pernah nggak? Ini biasanya terjadi pada orang yang sedang dekat pada Allah. Kalau nggak dekat sama Allah, biasanya nggak kejadian. Pernah nggak terjadi? Kalau kalian terjadi ini berarti kalian lagi dekat sama Allah. Kayaknya bentar lagi saya mau dapat bahaya nih. Ternyata nggak lama beneran dapat bahaya, dapat musibah. Atau kayaknya bentar lagi saya mau dapat rezeki nih. Ternyata nggak lama beneran dapat rezeki. Padahal itu nggak ada lantarannya, nggak ada orang yang ngasih tahu, tidak kelihatan tanda-tandanya. Tapi hatinya yang bicara. Nah, hati yang bicara itu adalah ilham. Jadi petunjuk dari Allah melalui malaikat yang dimasukkan ke dalam hati kita. Semakin hati kita bersih, biasanya semakin sering. Bahkan sampai hal yang paling sepele. Misalkan, ini kalau siang-siang minum es campur enak ini. Tahu-tahu es campur datang. Misalkan itu yang sepele itu. Sudah lama saya tidak makan sate kambing. Tahu-tahu sate kambing datang. Itu hal yang sepele gitu. Jadi orang yang dekat sama Allah, geraknya hati ini akan menandakan sebuah peristiwa yang sesuai dengan geraknya hati tersebut. Nah, salah satu cara Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, Al-Quran itu dibawa oleh malaikat Jibril bukan dengan menampakkan dirinya. Ada yang dengan ditalqin. Ditalqin itu maksudnya dituntun. Jadi ditalqin itu kayak kamu ngaji dulu, kamu ngajinya sudah versi Iqra atau versi yang sekarang apa? Qiraati ya? Tilawati ya. Ada baru lagi. Atau versi Iqra atau versi yang lama dulu itu. Yang alif fathah, a, alif kasrah, i. Kecapok enggak kamu itu? Lupa kamu itu? Ya, saya kecapok juga itu, alif fathah, a. Kalau dulu lebih parah lagi. Apa? Ngepes, ngecir sama apa itu? Ada ngepes, ngecir itu i. Kalau ngepes itu lupa saya. Apa a, apa u gitu. Itu generasi sebelum kita kayaknya itu.
Nah, ada yang itu namanya ditalkin. Nah, Rasulullah wahyu itu kadang ditalkin. Jadi kayak malaikat talkin itu maksudnya itu menuntun. Talkin mayit, kan pernah dengar ya talkin mayit? Itu bukan nuntun mayitnya supaya ngikuti omongannya, bukan. Talkin mayit itu ditujukan buat yang hidup, bukan buat yang mati. Nah, yang dibaca itu nasihat, cuma kamu sangka itu mantra. Kan ya, atau kan disangka itu doa kan? Itu nasihat buat kamu. Itu kalau diterjemahkan pakai bahasa Indonesia, talqin mayit itu isinya begini. Wahai para hadirin yang hadir pada prosesi pemakaman hari ini, saat ini kita menyaksikan saudara kita telah dimakamkan. Maka suatu saat nanti akan tiba giliran kita berakhir sama seperti jenazah yang dimakamkan ini. Maka apabila nanti ketika jenazah ini sudah dimakamkan, sudah dikubur, seperti kita nanti akan dimakamkan di kubur, ketika yang ziarah pergi meninggalkan kita, harta kita meninggalkan kita, keluarga kita meninggalkan kita, kemudian para pengunjung meninggalkan kita, ketika langkah kaki mereka, ada yang di dalam riwayat mengatakan 3 langkah, ada 7 langkah, ada yang mengatakan masih terdengar langkah kaki para peziarah tadi, maka datanglah malaikat Munkar Nakir dengan menanyakan man rabbuka, siapa Tuhanmu, man nabiyuka, siapa nabimu, dan seterusnya sampai man ikhwanuka, siapa saudara. Maka kalau kamu kepingin beruntung, kamu akan saya tuntun bisa menjawab seperti ini dengan catatan kamu jaga iman kamu, maka nanti ketika masuk di alam kubur jawaban kamu akan jawaban yang benar. Ketika ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu, maka jawablah Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Ketika ditanya waman nabiyuka, dan siapa nabimu, maka jawablah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabiku. Kalau ditanya wama imamuka, siapa penuntunmu, maka jawablah Al-Quran adalah penuntunku, dan seterusnya. Nah, itu bahasa Arabnya talqin. Jadi ngajari yang hidup supaya nanti kalau malaikat Munkar Nakir datang jawabannya seperti ini, bukan ngajari yang mati. Kalau yang mati itu sudah tergantung gimana amal perbuatannya dia waktu hidup. Nah, yang hidup ini diajarin. Nah, ini oleh sebagian orang dikatakan ini perbuatan bid'ah. Talqin ini bid'ah. Karena kenapa? Karena mereka tidak ngerti bahasa Arab. Kalau ngerti bahasa Arab, mereka tidak mungkin mengatakan ini bid'ah. Itu kan nasihat kematian. Dan memang harus disunahkan oleh Nabi ada khutbah kematian. Jadi orang kalau mengatakan talqin itu bid'ah, pasti dia tidak bisa bahasa Arab. Kalau ada orang mengatakan sholawat Nabi itu bid'ah, kayak bab zanji, burda, dan lain sebagainya, itu pasti nggak bisa bahasa Arab. Karena kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, nggak mungkin dibilang bid'ah. Pernah dengar ada orang bilang lagu kisah sang Rasul itu bid'ah? Pernah dengar nggak? Nggak ada kan? Kenapa? Karena mereka ngerti. Kan bahasa Indonesia kan, kisah sang Rasul kan? Diceritakan kelahiran Nabi, diceritakan ayah ibunya, diceritakan kakek dan pamannya, diceritakan istrinya, kan gitu toh di lagu itu. Nah, mereka nggak bilang bid'ah karena mereka ngerti. Nah, kalau burdah, bab zanji, tiba, talqin mayit, mereka akan bilang bid'ah karena mereka nggak ngerti. Nah, artinya apa? Mereka goblok gitu loh intinya. Karena goblok itu makanya suka mengatakan bid'ah gitu. Nah, sekarang kita kan termasuk yang bodoh juga. Bodoh tuh levelnya masih di atas goblok. Saya paling salah goblok. Di atasnya bodoh. Kita termasuk saya levelnya bodoh. Supaya selamat ikut sama yang pintar. Siapa yang pintar? Para kiai, para guru-guru kita, para ulama, para habaib. Jadi kalau pilihannya cuma 2. Kalau kepingin selamat, pinter. Kalau terlanjur tidak pinter, ya ikut sama yang pinter. Pasti akan selamat. Kalau pinter itu 1 kesungguhan, 2 nasib. Iya. Ada orang baca sekali langsung paham kan? Ada orang baca sampai setahun nggak paham-paham. Nah, berarti kan nasib gitu. Jadi 1 kesungguhan, 2 nasib. Nah, jadi wahyu itu ada yang ditalkin. Nabi itu ditalkin, dituntun bagaimana
lafal dari wahyu tersebut, seperti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ada beberapa wahyu yang itu tidak dituntun tapi masuk ke dalam hati Rasulullah. Nah, yang memasukkan wahyu ini ke dalam hatinya Rasulullah itu adalah Ruhul Amin. Ini kan diterangkan nazala bihi Ruhul Amin. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin. Ruhul Amin, Ar-Ruh artinya roh, Amin artinya yang dipercaya. Ruhul Amin adalah roh yang terpercaya. Sama dengan Ruhul Kudus. Ruhul Kudus, Ar-Ruhu artinya roh, Al-Kudus artinya suci. Ruhul Kudus maksudnya roh yang suci. Nah, baik Ruhul Amin maupun Ruhul Kudus, para ulama sepakat bahwa ini adalah malaikat Jibril. Ibnu Abu Zanar meriwayatkan dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Siti Aisyah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meletakkan sebuah mimbar di dalam masjid khusus buat Hasan ibnu Sabit, tempat untuk bersyair buat membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuknya, ya Allah, perkuatlah Hasan dengan Ruhul Kudus atau malaikat Jibril, sebagaimana dia berjuang membela nabimu melalui syair-syairnya. Ini menjadi dalil yang sangat kuat karena ditunjukkan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, yang mana kitab tafsir Ibnu Katsir ini menjadi favoritnya Kiai Hasyim Asy'ari. Siapa Kiai Hasyim Asy'ari itu? Pendiri NU. Jadi pendiri NU itu Kiai Hasyim Asy'ari punya kajiannya kajian tafsir yang diambil adalah kitab Ibnu Katsir. Kenapa beliau paling senang menggunakan kitab Ibnu Katsir? Karena hadis yang dicantumkan di dalam kitab Ibnu Katsir itu hadisnya rata-rata sahih. Nah, maka bab masalah Hasan bin Sabit ini juga menjadi dalil bahwa boleh mengumandangkan syair yang isinya puji-pujian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti contohnya apa? Syair yang isinya puji-pujian kepada Rasulullah. Ya Nabi salam, ya kan puji-pujian pada Rasulullah. Termasuk ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, begitu sampai di pintu Madinah, para sahabat berdiri menyambut Rasulullah, kemudian para sahabat mengumandangkan Qala al-badru alaina. Jadi itu ada dalilnya. Kamu berjanjian burdah dibaan simtuduror. Kalau itu udah ngerti, misalkan sholawat-sholawat itu kamu ikut Ahbabul Mustafa, Subhanul Waton, Al-Fattah, sholawat bening misalkan itu semuanya itu puji-pujian yang dicontohkan oleh para guru, yang itu semuanya bersambung bersanad kepada para sahabat Nabi. Dicontohkan oleh Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ini adalah seseorang yang pandai membuat syair. Dan syair ini didendangkan itu artinya dilakukan. Yang isi syair itu adalah untuk menangkal orang-orang kafir Quraisy. Di mana orang kafir Quraisy ini kemampuannya adalah ilmu sastra yang tinggi, penyair. Ya betul, dia ngomong betul. Penyair, sastranya sangat tinggi. Makanya kenapa mukjizat paling hebat yang turun kepada Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu adalah sastra yang paling tinggi di muka bumi ini. Bahkan semua ahli sastra yang non-muslim mengakui bahwa Al-Quran ini adalah sastra dengan nilai kualitas terbaik di muka bumi, mengalahkan para penyair yang ada pada waktu itu. Nah, ketika Rasul datang dengan membawa agama Islam, orang Quraisy itu yang kafir itu membuat syair-syair yang menghina Nabi. Jadi isinya menghina Nabi, menjelek-jelekan Nabi, yang dikatakan Nabi itu gila, tukang sihir, pembohong, penipu, dan lain sebagainya. Maka datanglah seorang sahabat yang namanya Hasan bin Sabit membuat syair tandingan untuk melawan, menangkal orang-orang kafir Quraisy yang menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui syairnya. Dan ketika dikumandangkan, didendangkan syair ini di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah mendengar. Kemudian dalam kitab diterangkan bahwa Rasulullah sakata watabas sama, beliau diam dan tersenyum.
Jadi ketika Hasan bin Sabit ini mengumandangkan syairnya dengan lagu-lagunya, Rasulullah diam dan tersenyum. Kalau mengumandangkan puji-pujian kepada Rasulullah itu dilarang dan itu ajaran yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka harusnya orang yang pertama kali dilaknat oleh Rasulullah adalah Hasan bin Sabit. Tapi ternyata bukan dilaknat, malah oleh Rasulullah di masjid itu disediakan mimbar khusus. Ini kan kitab Tafsir Ibnu Katsir mengatakan disiapkan mimbar khusus untuk Hasan bin Sabit supaya dia mau mengumandangkan, ada tempat untuk mengumandangkan syairnya. Bahkan tidak hanya disediakan mimbar khusus, Rasulullah berdoa untuk Hasan bin Sabit, ya Allah, kuatlah Hasan dengan Ruhul Kudus. Ya Allah, kuatkanlah Hasan dengan malaikat Jibril. Maksudnya supaya Hasan ini mendapatkan ilham dari malaikat Jibril untuk merangkai syair-syair yang isinya pujian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini menjadi tradisi. Ketika para sahabat sudah wafat, maka para ulama meyakini bahwa setiap ulama-ulama yang hidup pada zaman dahulu, seperti contohnya Imam Al-Busiri dengan burdahnya, dan para ulama-ulama yang lain yang buat bab Zanji, Dibak, dan lain sebagainya, itu semuanya pasti mendapatkan ilham dari Ruhul Kudus atau mendapatkan ilham dari malaikat Jibril. Bukan wahyu lagi, karena wahyu hanya ada pada Nabi dan Rasul. Ya contohnya sholawat yang paling baru yang sampai sekarang ya, ulamanya masih hidup, nama maulidnya Maulid Ad-Diyaul Lami, penyusunnya namanya Habib Umar bin Hafid. Tahu? Oh, itu sholawatnya namanya Ad-Diyaul Lami. Dikatakan orang yang membaca sholawat-sholawat kayak Barzanji, Diba, Burdah, termasuk Ad-Diyaul Lami, termasuk Simtud Durar, itu biasanya hajatnya akan lebih cepat dikabulkan. Ini banyak yang suka ikut datang sholawatan, kayak Bening dan lain sebagainya. Coba kamu ingat-ingat, dulu belum ikut sholawatan dengan sekarang ikut sholawatan, dengan sudah mulai ikut sholawatan, secara keberkahan hidup itu ada beda apa enggak? Bedanya di mana? Sama-sama nggak dapat uang, misalkan sama-sama belum punya pekerjaan, sama-sama nggak punya uang, tapi hatinya lebih tenang ketika sering ikut majelis sholawat. Sama-sama punya uang, tapi uangnya lebih barokah ketika ikut majelis sholawat. Kenapa? Karena ada barokah dari sholawat yang disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaat kepada kita. Ya contohnya Abu Lahab kemarin cuma modal seneng karena bayi laki, kan bukan karena akan jadi rasul, modal seneng karena bayinya laki, diringankan siksanya di neraka atau di kubur, padahal sudah jelas-jelas pasti masuk neraka. Nah apalagi cuma masalah utang, cuma masalah jodoh, cuma masalah hidup, pasti akan jauh lebih mudah lagi. Jadi yang rajin ya, minimal baca sholawat, ikut majelis-majelis sholawat, majelis-majelis taklim, insya Allah kita akan senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah. Lafadz hadis ini yang dari Imam Bukhari, maksudnya hadis yang menceritakan Hasan bin Sabit. Lafadz hadis ini yang dari Imam Bukhari secara taklid, akan tetapi Imam Abu Dawud meriwayatkannya pula di dalam kitab sunannya dari Ibnu Sirin, dan Imam Tirmizi meriwayatkannya dari Ali ibnu Hujr dan Ismail ibnu Musa al-Fazzari. Ketiga-tiganya mengatakan hadis ini dari Abu Abdurrahman ibnu Abu Zanad dari ayahnya dan Hisham ibnu Urwah. Keduanya meriwayatkan hadis ini dari Urwah dari Siti Aisyah dengan lafadz yang sama. Imam Tirmizi mengatakan bahwa sanad di hadis ini berpredikat hasan atau sahih, yakni hadis Abu Zanad. Maksudnya apa maksudnya? Banyak imam hadis yang meriwayatkan tentang hadis ini. Artinya jalurnya akan berbeda-beda. Artinya berasal dari sahabat yang berbeda-beda. Artinya hadisnya sudah bukan sahih lagi tapi mutawatir. Kalau sudah mutawatir berarti memang benar-benar ada hadis yang menerangkan tentang puji-pujian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak usah ikut-ikutan yang aneh-aneh.
Nggak usah ikut-ikutan yang sholawatan bid'ah lah, yang apa, nggak usah diikutin sudah itu aneh semua. Ya itu yang saya bilang tadi, itu kelompok orang-orang goblok, bukan bodoh lagi, goblok. Kenapa? Karena nggak ngerti tapi sok ngerti. Dalam kitab Shahihain, nah ini nanti kamu kalau habis lebaran kan kita ngaji lagi kitab Bulughul Maram. Nanti ada hadis ini nanti di kitab Bulughul Maram. Insya Allah mungkin sekitar 1 atau 2 hadis lagi nyampe di hadis ini. Kan kita di Bulughul Maram di bab apa sekarang? Bab apa? Babul masajid. Bab masjid. Kacau ini. Di dalam kitab Shahihain, kitab Shahihain itu maksudnya kitabnya Bukhari dan Muslim. Artinya di 2 kitab ini dicantumkan. Disebutkan dari hadis Sufyan ibnu Uyainah, dari Az-Zuhri, dari Sa'id ibnul Musayyab, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Khalifah Umar ibnul Khattab melewati Hasan ibnu Sabit. Siapa Umar bin Khattab? Ya, sahabat Nabi yang bagaimana? Beliau termasuk mertua Nabi. Kemudian khalifah yang khalifah pertama siapa? Siddiq. Khalifah kedua siapa? Umar bin Khattab. Khalifah ketiga siapa? Utsman bin Affan. Khalifah keempat siapa? Ali bin Abi Thalib. Khalifah kelima siapa? Nah, sudah tahu. Hasan bin Ali, cucu Rasulullah. Setelah Hasan bin Ali menggantikan Ali bin Abi Thalib sekitar sekian bulan, kemudian masa Khulafaur Rasyidin berlalu, berdirilah dinasti Umayyah. Khalifah yang pertama namanya Muawiyah bin Abu Sufyan. Lumayan. Dah jangan diteruskan ini, kalau diteruskan dah selesai tafsirnya ini nanti. Itu soalnya lanjut itu Umayyah, Abbasiyah, itu raja-rajanya panjang itu masih. Ada Malik bin Marwan, ada Umar bin Abdul Aziz. Dilanjutkan nanti di dinasti Abbasiyah, yaitu Dawis. Lanjut ini aja. Kepanjangan nanti kalau bahas itu kan. Ya. Umar bin Khattab melewati Hasan ibnu Sabit yang sedang mendendangkan syair di dalam masjid. Jadi Umar bin Khattab lewat ke dalam masjid. Nah di masjid itu ada Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ini sedang mendendangkan syair. Ya mungkin kalau model sekarang mungkin sholawat-sholawat yang dibawain sama Habib Syekh itu atau sama bening itu mungkin. Terserah sholawat apa, Allahumma sholli misalkan begitu. Nah ketika mendendangkan syair seperti itu, Umar bin Khattab lewat. Nah apa yang terjadi? Umar bin Khattab melotot, mencela, marah kepada Hasan bin Sabit. Kenapa? Karena merasa Hasan bin Sabit tidak sopan, kok bersyair di dalam masjid. Lalu Hasan berkata ketika melihat Umar ini melotot, karena Umar kalau sudah mencela nakoen. Nah, Umar bin Khattab ini termasuk salah satu sahabat Nabi yang punya kekuatan luar biasa. Mulai dari mudanya itu, beliau itu termasuk raja gulat, raja petarung. Jadi ada pertandingan gulat setiap tahun, itu yang menang selalu Umar bin Khattab. Bahkan dalam riwayat diterangkan, Umar bin Khattab dikeroyok 40 orang, 40 orang itu bisa mati. Umar bin Khattab sendirian gitu. Jadi luar biasa ini. Menyeramkan Umar bin Khattab ketika marah. Makanya kenapa jadi kekuatan yang luar biasa bagi Islam ketika Umar bin Khattab memeluk agama Islam. Sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, umat Islam itu sembunyi-sembunyi, tidak berani menampakkan keislamannya. Tapi begitu Umar bin Khattab masuk Islam, beliau langsung pergi ke tengah Ka'bah, dikumpulkan orang-orang kafir. Pengumuman bahwa saat ini yang namanya Umar telah memeluk agama Muhammad, maka siapa yang tidak sependapat dengan Umar silakan berdiri di hadapan Umar. Satu pun gak ada yang berani ke depan maju melawan Umar bin Khattab, itu tidak ada yang berani. Jadi kalau melotot itu sudah menyeramkan. Takut, orang itu takut ketika Umar melotot. Maka ketika Hasan merasa pencelaan di Umar,
Hasan berkata, sesungguhnya aku pernah mendengarkan syair di dalam masjid ini. Jadi aku ini pernah dulu mengumandangkan atau mendendangkan syair. Makna mendendangkan itu apa? Menyanyikan. Sedangkan di dalamnya terdapat orang yang lebih baik daripada kamu. Jadi gampangnya gini, ngapain kamu mencela ke saya? Saya itu dulu pernah mendendangkan syair di dalam masjid ini. Dan ada orang yang lebih baik daripada kamu. Siapa yang lebih baik dari Umar? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar bin Khattab menoleh kepada Abu Hurairah karena kebetulan ada Abu Hurairah. Maksudnya minta persetujuan kepada Abu Hurairah. Benar enggak yang dikatakan Hasan bin Sabit bahwa ketika Hasan bin Sabit mendendangkan syair yang mana di dalamnya ada Rasulullah dan Rasulullah mendiamkan, itu benar atau tidak? Ditanyakan kepada Abu Hurairah. Kenapa kok tanyanya ke Abu Hurairah? Kenapa kok nanyanya ke Abu Hurairah? Karena Abu Hurairah itu salah satu sahabat Nabi yang tunawisma, tidak punya rumah. Jadi beliau itu tidurnya di masjid. Jadi kamu kalau misalkan gelandangan terus tidur di masjid, nah itu berarti itba sunnahnya Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah itu di masjid. Ya kalau gelandangannya versi Abu Hurairah kan masuk surga juga tetap. Tapi saya tidak mau cari, tidak kepingin masuk surga dengan jalannya Abu Hurairah. Mau cari jalan yang lain aja. Apa Abdul Rahman bin Auf, apa Utsman bin Affan. Ya. Nah, otomatis kenapa kok nanya ke Abu Hurairah? Karena Abu Hurairah penunawisma, berarti dia tinggal di masjid. Nah, kenapa kok tinggal di masjid terus ditanyai? Karena dia pasti tahu semua kejadian Rasulullah yang ada di dalam masjid, betul kan? Betul. Karena dia tinggal di dalam masjid. Apa jawaban Abu Hurairah? Umar bin Khattab berkata, kumohon atas nama Allah, pernahkah engkau mendengar Rasulullah SAW bersabda, perkenankanlah bagiku ya Allah, dan kuatkan dia Hasan dengan Ruhul Kudus atau malaikat Jibril. Maka Abu Hurairah menjawab, Allahumma na'am. Maksudnya iya gitu, iya dengan nama Allah. Jadi ini sekali lagi menjadi dalil bahwa bersolawat kepada Nabi SAW dengan lagu, dengan puji-pujian, dengan nada itu ada dalil yang bersumber langsung kepada Nabi SAW. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali besok, masih berkaitan dengan Roh Kudus. Sekian, mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, selamat dunia akhirat, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihatin. Al-Fatihah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.